Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Analis Puspita Adiameka dari kelas 12 F8, nomor absen 6. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai perjuangan diplomasi mempertahankan kemerdekaan. Apa sih perjuangan diplomasi itu? Jadi, perjuangan diplomasi merupakan perjuangan melalui meja perjanjian tanpa adanya kekerasan fisik. Perjanjian yang dilakukan ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama antara pihak penjajah dengan pihak Indonesia. Melalui perjuangan diplomasi, bangsa Indonesia berupaya menunjukkan kepada dunia internasional bahwa kemerdekaan dan kedaulatan yang telah diraih bangsa Indonesia pantas untuk dibela dan dipertahankan. Selain itu, bangsa Indonesia berusaha menunjukkan sikap dan itikat baik dalam menyelesaikan perselisihan dengan Belanda. Berikut adalah upaya diplomasi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya. 1. Perjanjian Linggarjati. 2. Perjanjian Renville. 3. Perjanjian Rumroyen. 4. Konferensi Meja Bundar. Yang akan saya bahas kali ini adalah Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati adalah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda. Perjanjian Linggarjati dilaksanakan dari tanggal 10 November sampai 15 November 1946 di Desa Linggarjati, Kuningan, Jawa Barat. Perjanjian Linggarjati dilakukan untuk membahas mengenai konflik antar Indonesia dan Belanda. Sebelumnya, Indonesia dan Belanda sudah pernah melakukan perjanjian, namun tidak menemukan titik terang. Perjanjian kembali diadakan dengan menghadirkan penengah antara Indonesia dengan Belanda, yakni Inggris. Perjanjian Linggarjati ditandatangani pada tanggal 15 November 1946. Namun, ditandatangani secara sah pada tanggal 25 Maret 1947 di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam Perjanjian Linggarjati, Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir dengan anggota-anggotanya yaitu Moh Rum, Amir Syarifuddin, Susanto Tirtoprojo, A.K. Ghani, dan Ali Budiarjo. Sedangkan Belanda diwakili oleh Profesor Wim Schermerhorn dengan anggota-anggotanya yaitu Mas Van Pol, F. de Baer, dan Haji J. Van Mook. Sementara, mediator dalam perjanjian ini adalah Lord Killearn, seorang diplomat Inggris. Latar belakang terjadinya perjanjian Linggarjati ini disebabkan oleh masuknya Afnei yang diboncengi Nica ke Indonesia, karena Jepang menetapkan status quo di Indonesia. Hal ini menyebabkan terjadinya konflik antara Indonesia dengan Belanda. Dalam masalah ini, pemerintah Inggris menjadi penanggung jawab untuk menyelesaikan konflik politik dan militer di Asia. Konflik Belanda-Indonesia ini juga disebabkan karena gagalnya perundingan yang diadakan di Hoge-Veluwe pada tanggal 14 sampai 15 April 1946. Perundingan ini gagal dilaksanakan karena Indonesia meminta Belanda mengakui kedaulatannya atas Jawa, Sumatera, dan Madura, tetapi Belanda hanya mau mengakui Indonesia atas Jawa dan Madura saja. Hasil perjanjian Linggarjati berisi sebagai berikut. 1. Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yaitu Sumatera, Jawa, dan Madura. 2. Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat tanggal 1 Januari 1949. 3. Pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk Negara Republik Indonesia Serikat, RIS. 4. Dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth Persemakmuran Indonesia-Belanda di bawah Kerajaan Belanda. Walaupun perjanjian ini telah disetujui oleh para pihak, namun pihak Belanda telah melanggarnya. Pada tanggal 20 Juli 1947,
Gubernur Jenderal H.J. van Mook mengumumkan bahwa Belanda tidak lagi terikat dengan perjanjian tersebut. Pada tanggal 21 Juli 1947, tentara Belanda melakukan penyerbuan dan penyerangan ke wilayah Indonesia. Akibatnya, konflik Indonesia-Belanda kembali memanas. Peristiwa ini dikenal sebagai agresi militer Belanda I. Pada agresi militer I ini, Belanda berhasil menguasai Jawa Barat, sebagian Jawa Tengah sebelah utara, sebagian Jawa Timur, Madura, dan sebagian Sumatera Timur. Untuk menghadapi Belanda, pasukan TNI menggunakan taktik gerilya. Dengan taktik gerilya, ruang gerak pasukan Belanda berhasil dibatasi. Gerakan pasukan Belanda hanya berada di kota-kota besar dan jalan-jalan raya, sedangkan di luar kota kekuasaan berada di tangan pasukan TNI. Hasil perjanjian Linggarjati memberikan dampak baik dan buruk bagi Indonesia. Dampak positif dan negatif dari hasil perjanjian Linggarjati antara lain. Yang pertama, dampak positif. 1. Indonesia mendapat pengakuan politik secara de facto dari negara lain. 2. Dengan diakuinya Indonesia secara de facto, maka Indonesia mempunyai kedudukan politik sejajar dengan negara lain di dunia. 3. Pengakuan Belanda bahwa Jawa, Sumatera, dan Madura sebagai wilayah berdaulat bangsa Indonesia. 4. Perjanjian Linggarjati meredam konflik Hindia-Belanda dan rakyat Indonesia. Hal ini bertujuan untuk mencegah jatuhnya korban perang rakyat Indonesia. Yang kedua, dampak negatif. 1. Hasil perjanjian Linggarjati dianggap banyak kalangan merugikan Indonesia karena wilayah kekuasaan Indonesia yang berdaulat sangat kecil dan terbatas. 2. Indonesia harus mengikuti dan bergabung menjadi negara persemakmuran di bawah kerajaan Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. 3. Perjanjian Linggarjati hanya memberikan waktu bagi Belanda memperkuat militer di Indonesia. Pelanggaran perjanjian Linggarjati oleh Belanda salah satu bentuknya.